wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Iskandar Fatur dari kelas 12 MIPA 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya di UH Statistika Matematika Wajib, Matematika Umum di semester ganjil ini. Nah, langsung saja ke intinya. Sini kita diberi data nilai PTS 60 siswa. Dari sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa semua datanya ada 60, jumlah datanya ada 60, data totalnya ada 60. Kita bisa buktikan ini dengan mengalihkan vertikal dan horizontalnya. Vertikalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan horizontalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sama. Dan 60 data. Nah, selanjutnya adalah di sini untuk tabel yang data ini itu adalah data apa udah dikasih dari sananya gitu, sudah template. Jadi 31 sampai 40, 41 sampai 50 dan seterusnya itu sudah template. Jadi kita hanya mengisi F dan sisa-sisanya ini. Dan di bawah sini saya tambahkan jumlah agar memudahkan di perhitungan-perhitungan selanjutnya gitu, supaya kita tidak menghitung manual. Jadi saya menyediakan tabel jumlah ini. Ya, ini ya. Oke, selanjutnya. Oh ya, saya juga mau mengerjakan ini dalam Excel. Jadi sebenarnya saya itu mengerjakan terlebih dahulu dalam Excel. Kemudian saya pindahkan jawaban-jawaban dari Excel ini ke kertas lembar gitu. Dan ya, untuk mencari frekuensi di sini saya menggunakan fungsi countif karena ada dua syarat, lebih dari 30 dan kurang dari 41 gitu. Dan setelah saya tulis rumusnya atau fungsinya ini, kita tinggal blok saja ke bawah dan memperoleh frekuensinya. Itu ada 5, 14, 15, 12, 6, 5, dan 3. Dan jumlahnya tinggal pakai fungsi sum aja, summarize. Dapat diperoleh. Nah, selanjutnya adalah nilai tengah atau X. Nilai tengah atau X ini itu kan berarti kan minimal ditambah maksimal dibagi 2 ya. Jadi 31 ditambah 40 terus dibagikan dengan 2 gitu. Nah, hasilnya bakal 35. Sama saya juga menggunakan Excel di sini proses pengerjaannya. Oh enggak, di sini saya hitung manual ya. Dan kebetulan apa? Tiga setelah 3 data ini ternyata membentuk pola gitu. Jadi kayak karena membentuk pola jadi Excelnya itu auto sudah tertebak gitu oleh Excelnya. Oh, polanya seperti ini. Jadi kita bisa langsung blok aja gitu. Blok lalu seret ke bawah seperti ini. Oke, selanjutnya ada f.x atau fx. Fx ini adalah frekuensi dikali dengan nilai tengah. Ya berarti ini 5 dikali 35,5 ini hasilnya segini. 14 kali 45,5 hasilnya 637 dan seterusnya. Sama di sini saya tinggal menggunakan operasi perkalian biasa saja di Excel di mana perkalian itu pakai bintang ya. Dan setelah itu selanjutnya kita tinggal blok saja ke bawah dan diperolehlah fx sama dengan 177,5, 637, 832,5, 786 dan seterusnya. Dan untuk totalnya sama, kita tinggal pakai fungsi sama aja, dapat 3600. Dan angka selanjutnya ini sama ya, karena saya mindahin gitu. Saya ya mindahin dari Excel ke kertas lembar. Selanjutnya adalah kita mencari min atau X bar atau rata-rata. Nah, untuk mencari rata-rata, itu kan rumusnya adalah sigma FEXI per sigma FI. Nah, sigma FEXI itu apa? Jadi, itu tuh artinya F1 kali X1 ditambah dengan F2 kali X2 ditambah dengan F3 kali X3 ditambah dengan F4 kali X4 dan seterusnya. Nah, eh, karena di sini saya sudah membuat kolom jumlah, saya tinggal ambil saja jumlah dari fx ini, yaitu 3600. Karena ya definisi dari sigma fx itu kan jumlah dari f kali x gitu kan. Jumlah semuanya ini. Ya berarti x bar sama dengan 3600 per sigma fi-nya 60. Ya, 3600 per 60 hasilnya adalah 60 gitu. Jadi rata-ratanya ada 60. Nah, si min ini atau si rata-rata ini kita dapat
apa, berguna untuk mencari X min X bar, di mana X min X bar ini berguna untuk mencari simpangan rata-rata. Nah, di sini kita tinggal inikan saja, masukkan ke sesuai ininya ya, X min X bar, yaitu berarti X-nya ini 35,5 dikurangi 60, hasilnya 24,5, karena dimutlakan gitu. Dan selanjutnya 45,5 dikurangi 60, hasilnya sekian, dan seterusnya sampai ke bawah. Sini saya juga sudah menyertakan jumlah ya, 125,5. Sama di Excel pun demikian, 125,5 dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada, oh ya, di sini saya lupa untuk menuliskan F dikali X min X bar. Ya, saya lupa, tapi saya sudah mengeksel F kali X min X bar itu adalah, ya berarti frekuensinya dikali X min X bar yang sudah dimutlakan tadi. Ini sebenarnya sudah dimutlakan ya, karena hasilnya positif semua. Jadi tinggal F itu frekuensinya 5 dikali dengan 24,5 hasilnya sekian. Dan 14 dikali 14,5 hasilnya sekian, dan seterusnya ke bawah. Untuk jumlahnya itu 786. Ya, ini fungsinya untuk menghitung simpangan rata-rata nanti. Dan selanjutnya ada tabel X kuadrat. X kuadrat ini adalah, ya ini tinggal nilai tengahnya aja. Ya sudah, jadi 35,5 kuadrat hasilnya adalah sekian. 1260,25, 45,5 kuadrat adalah sekian, dan seterusnya sampai bawah. Dan untuk jumlahnya sama ya, masih sama, kita tinggal menggunakan fungsi sum, fungsi sum. Ya gitu. Dan X kuadrat ini fungsinya adalah untuk ke ini ya, ke yang satunya, ke yang F kali X kuadrat. F kali X kuadrat itu apa? F kali X kuadrat itu ya tinggal frekuensinya dikali X kuadrat ini. Ya sudah sih, definisinya seperti itu. Ini tinggal 5 dikali 1060,25 hasilnya adalah segini. 14 dikali 2070,25 hasilnya segini, dan seterusnya. Ini kita tinggal blok aja ya kalau di Excel tuh. Dan untuk jumlahnya masih sama, kita menggunakan sum, dapat. Jadi kita memperoleh tadi sigma F, sigma Fx, sigma F kali X min X bar ya. Cuma di sini saya lupa untuk memindahkan. Selanjutnya ada sigma Fx kuadrat. Nah, selanjutnya di sini kita mencari kuartil. Untuk kuartil itu rumusnya adalah jadi kayak apa ya? Kuartil ke X sama dengan BB tambah P dikalikan dengan XN per 4 dikurangi F kapital per F kecil. Ya, gitu. Dimana X ini adalah kita mau cari kuartil keberapa gitu. Apakah ke satu, kedua, atau ketiga gitu ya kan. Nah, terus untuk yang BB itu adalah batas bawah si kuartil yang kita cari tersebut gitu. P itu adalah panjang kelas, X itu adalah yang tadi ya, ini si indeks Q-nya, indeks Q-nya, N itu adalah jumlah datanya, dimana kita tahu tadi jumlah datanya ada 60 per 4, karena kuartil, kurangi F, F besar, ini adalah jumlah frekuensi sebelum yang kita cari ini. Kalau misalkan yang kita cari ini kuartil 1, berarti jumlah frekuensi sebelum kuartil 1, kalau median berarti jumlah frekuensi sebelum median, dan seterusnya. Dan untuk F kecil ini, yaitu adalah frekuensi data yang kita cari, gitu. Frekuensinya berapa, gitu. Nah, di sini, pertama kita mencari terlebih dahulu kuartil 1. Kuartil 1, berarti yang kita ubah adalah X-nya ya, tinggal X-nya aja jadi 1, dimana 1 itu gak bisa ditulis ya, kalau diperkali ya. Nah, di sini batas bawahnya adalah 40,5. Jadi kuartil 1, jadi ya kuartil 1, kenapa kuartil 1 batas bawahnya 40,5? Karena gini, kita tahu bahwa seluruh data itu ada 60 data, dan mediannya atau nilai tengahnya itu ada di data ke-30. Dari mana? Dari 60 bagi 2 aja gitu, 30. Dan kuartil 1 itu adalah setengahnya dari median gitu. Ya udah, berarti setengahnya dari median. Median itu kan
30 tadi. 60 bagi 2 kan 30. Lalu setengahnya dari 30 ada 15. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kuartil 1 itu berada di data ke-15. Nah, kita peroleh 5 tambah 14, 19. Berarti data ke-15 itu ada di 41 sampai 50. Oleh karena itu, batas bawahnya adalah 41 dikurangi 0,5 atau 40,5. Ya, gitu. Selanjutnya ada panjang kelasnya 10. Ini dari 50 kurang 41 ditambah 1, 10. N itu jumlah data 60. F itu 5. F itu kan tadi jumlah ya, jumlah frekuensi sebelum yang kita cari. Karena kita cari kuartil 1 dan kuartil 1 itu ada di sini, maka jumlah sebelumnya adalah 5. Ya udah gitu. Jadi F kapitalnya adalah 5. Dan untuk F-nya ada 14, bisa kita lihat di tabel. Ya, frekuensinya ada 14 gitu. Dan ya sudah, kita tinggal masukkan saja angka-angka ini ke formulanya gitu. Jadi 40,5 ditambah 10 dikalikan dengan 60/4 dikurangi 5/14, hasilnya adalah 47,64. Saya di sini sepakat untuk membulatkannya hingga 2 angka di belakang koma. Dan ya, ini sudah sesuai ya. Di Excel juga 47,64. Sama. Selanjutnya kita mencari Q2, kuartil 2 atau median. Kita tahu bahwa tadi median dari data ke-30. Maka data ke-30 itu berada di ya 5 tambah 14 19, 19 tambah 15 34. Berarti data ke-30 itu ada di sini. Ada di 51 sampai 60. Berarti batas bawahnya adalah 50,5, panjang kelasnya masih sama 10 dan N-nya masih sama 60. Untuk F kapitalnya, berarti kan itu jumlah frekuensi sebelum yang kita cari. Jumlah frekuensi sebelum kita cari. Yang kita cari kan ada di sini, di data ini. Berarti sebelumnya kan ada data ini dan ada data ini gitu. Ya udah berarti tinggal jumlahin aja. Berarti F kapitalnya ada 19 gitu. Untuk F kecilnya 15. Karena F kecil itu ya tadi frekuensi yang kita carinya. Frekuensi si data yang kita carinya itu ada berapa gitu. Nah, ya sudah. Sama kan? Batas bawahnya ada 50,5, panjang kelasnya 10, jumlah datanya 60, sama F-nya 19, F-nya 15, ya sudah. Kita tinggal substitusikan saja angka-angka ini ke formulanya gitu. Jadi Q2 sama dengan 50,5 tambah 10 dikalikan dengan 60/2. Ini saya sudah ini ya. Karena kan 2/4 ya, 2/4 bisa disederhanakan jadi setengah gitu. 60/2 dikurangi dengan 19 dibagi dengan 15. Hasilnya adalah 57,83 sesuai dengan yang ada di Excel. Ya, 57,83. Dan ya, selanjutnya adalah Q3. Q3 itu adalah kuartil 3 di mana 3/4-nya data. Jadi data ke 3/4 gitu dari jumlah data. Berarti sama aja kayak 3/4 dikalikan dengan 60. Itu hasilnya sekitar 45. Jadi kita tinggal cari saja data ke 45 gitu. Kita tahu bahwa di sini adalah 19 ya kan, jumlah tadi 5 tambah 14 19. 19 tambah 15 itu adalah 34. 34 tambah 12 36 ya. 46. 46 berarti data ke-45 ada di daerah sini, 61 sampai 70. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa batas bawahnya adalah 60,5, si BB itu 60,5, panjang kelasnya itu 10, N-nya itu masih sama 60. Untuk F kapitalnya kita tinggal jumlahin aja data frekuensi sebelum si 12 ini. Berarti 5 tambah 14 tambah 15 itu 34 ya. 34 dan untuk F kecilnya 12 gitu. Ya, sama ya. Batas bawahnya 60,5, panjang kelasnya 10, N-nya 60, F kapitalnya 34, F kecilnya 12. Ya udah sama, kita tinggal masukkan saja angka-angka ini ke dalam formulanya gitu. Jadi 60,5 ditambah 10 dikalikan dengan 3 kali 60/4. Ini 3 ini dari indeks X-nya, indeks X-nya, indeks Q-nya ya. Maksudnya karena kita cari kuartil ketiga, berarti X-nya 3 gitu. 3 kali 60/4 dikurangi dengan 34, lalu dibagi dengan 12. Ya, hasilnya ada di 69,67
sesuai dengan yang di Excel 69,66666. Ya, kita bulatan dua angka di belakang koma saja. Jadi 69,67 gitu. Selanjutnya sini kita mencari modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul gitu. Nah, di sini kita bisa tahu formula modus, yaitu modus sama dengan BB ditambah P dikalikan dengan B1 per B1 tambah B2 gitu. Jadi BB itu masih sama ya, batas bawah modusnya. P itu panjang kelas modusnya. Nah, B1 itu adalah selisih F modus dengan F sebelum modus gitu. Frekuensi si modusnya dikurangi dengan frekuensi sebelumnya gitu. Dan B2 sama kayak B1, bedanya ya setelah gitu. Selisih F modus dengan F setelah modus gitu. Nah, dari tabel sini kita tahu bahwa modus itu ada di data 51 sampai 60 ya kan, karena frekuensinya paling gede 15. Nah, berarti batas bawahnya berapa? Ya udah, batas bawahnya 50,5 dong, ya kan? Dan untuk panjang kelasnya 10. 60 kurang 51 tambah 1, 10 betul. Nah, untuk B1 kan selisih antara F modus dengan F sebelum modus. Berarti 15 kurang 14, berapa itu? 1 dong, ya kan? B2 adalah selisih dari F modus dengan F setelah modus. Berarti 15 kurang 12, 3. Berarti tinggal masukin saja angkanya ke rumusnya gitu. Jadi BB sama dengan 50,5 ditambah 10 dikalikan 1 per 1 tambah 3. Dan diperoleh modusnya adalah 53,83. Sesuai dengan yang ada di Excel, modus sama dengan 53,83. Selanjutnya, kita mencari simpangan rata-rata. Nah, inilah fungsinya kita membuat kolom di bawah itu jumlah agar kita tidak perlu, maksudnya agar kita sudah prepare gitu dari sebelum-sebelumnya gitu. Nah, kita tahu bahwa rumus simpangan rata-rata adalah sigma FI dikalikan dengan XI min X bar dimutlakan lalu dibagikan dengan sigma FI gitu. Nah, kita kan sudah dapat ya tadi sigma dari F kali X min X bar. Oh, di sini saya lupa tulis ya. Berarti ada di Excel itu sekitar 786. Ini jumlahnya 786. Dan sigma FI-nya itu adalah 60 gitu. Sudah, berarti simpangan rata-ratanya tinggal 786 per 60. Hasilnya 13,1. Sesuai dengan yang di Excel, 13,1. Ya. Selanjutnya adalah kita mencari ragam. Ragam itu rumusnya adalah N dikalikan dengan sigma FIX kuadrat dikurangi sigma FIXI-nya dikuadratin dibagikan dengan N dikali N-1 gitu. Nah, N itu adalah jumlah data, sigma FIXI kuadrat itu ya berarti yang tadi yang sudah kita cari tadi di tabel paling kanan itu FIXI kuadrat, dan sigma FIXI yang dikuadratin ini adalah sigma Fx lalu kita kuadratkan, sebenarnya itu definisinya. Nah, ya sudah, berarti kita tinggal masuk-masukkan saja. N-nya sama dengan 60, sigma Fx kuadratnya ada 231085 sesuai dengan tabelnya. Sigma ini ya, 231085 sigma Fx kuadrat. Selanjutnya ada sigma Fx dikuadratin. Sigma Fx-nya itu 3600 ya tadi. Terus kita tinggal kuadratkan saja gitu. Dan diperoleh ya, kita tinggal substitusikan saja angka-angka ini ke dalam formulanya. Jadi 60 dikalikan dengan 231085 lalu dikurang dengan 3600 kuadrat lalu dibagikan dengan 60 dikali 60 min 1. Diperoleh R-nya adalah 255,68 sesuai dengan yang ada di Excel. 255,6779 ya. Kita bulatin jadi 255,68 gitu ya. Dan selanjutnya adalah kita mencari simpangan baku, di mana simpangan baku itu adalah akar dari ragamnya gitu. Kita tahu bahwa ragamnya 255,68, ya sudah, berarti simpangan bakunya adalah akar dari 255,68.
dapat 15,99 sesuai dengan yang ada di Excel juga 15,99 gitu. Dan sudah selesai untuk tugas untuk semua pertanyaan gitu. Ya untuk rata-rata kita sudah dapat, kuartil 1 2 3 kita sudah dapat dan modus juga sudah kita dapat. Simpangan rata-rata sudah dapat juga dan sisanya itu ragam dan simpangan barcode juga sudah kita dapatkan. Oke, untuk file Excel-nya saya akan simpan di kolom deskripsi, dan untuk gambarnya juga nanti akan saya berikan. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.